Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau upgrade pengereman si Aerox ini ya guys. Jadi kalau sedikit review, performa pengereman Aerox ini selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini menurut saya masih kurang ya. Jadi pengereman Aerox ini merupakan salah satu bagian yang perlu di-upgrade guys. Nah makanya di video kali ini saya mau share upgrade pengereman si Aerox Cyber City ini guys. Nah, tentu yang saya upgrade kali ini belum full upgrade ya, tapi hanya basic upgrade, yaitu di selang remnya ini guys. Ya, karena selang rem yang standar itu kan berbahan karet ya. Jadi masih tidak terlalu stabil ya, terutama di kondisi pemakaian panjang ya. Misalnya jaraknya yang bisa 1 jam atau lebih. Nah, suhu panas dari minyak rem itu bisa membuat selang rem berbahan karet ini jadi ngembang ya. Nah makanya saya akan upgrade dengan yang berbahan stainless guys, dari merek aftermarket ya. Selain itu juga berdasarkan pengalaman yang sebelumnya sudah pernah saya pakai di motor sebelumnya, cukup dengan mengupgrade selang rem itu sudah lumayan menambah kepakeman gitu guys ya. Jadi feelnya lebih enak, lebih pakem, kemudian juga jarak pengeremannya lebih pendek, yang jelas sih lebih nyaman ya. Nah kali ini saya menggunakan ini guys, selang rem dari merek TDR ya. Jadi ini berbahan stainless, jadi ini berbahan stainless steel ya, dan tentunya ini sudah bukan merek yang diragukan lagi ya. Ini sudah banyak yang pakai, termasuk saya di motor sebelumnya sudah pakai juga merek ini guys, dan hasilnya jauh lebih pakem ketika menggunakan yang selang rem standar ya. Jadi bahan-bahan yang harus kita siapkan ketika kita mau upgrade selang rem yaitu ini guys. Yang penting tentu selang remnya ya. Kemudian ini saya beli minyak remnya merek Prestone yang 300 mili ya, yang dot 3. Kemudian juga ini alat suntik ini untuk keperluan nanti bleeding ya, dan kuras minyak remnya supaya nggak belepotan. Jadi sekalian saya kuras minyak remnya, dan nanti untuk proses mengeluarkan anginnya ya. Kemudian ini kunci-kunci, ini ada kunci 10, ini ada kunci 12 ya, kunci L juga, ini ada obeng ketok ini untuk buka nanti tutup minyak rem yang di atas ya. Kemudian ini kunci shock 12 untuk membuka nanti baut yang di selang rem bawah dan atas gitu guys. Jadi kurang lebih ini barang-barang yang harus kita persiapkan guys ya. Jadi nanti saya akan coba ganti sendiri ya, karena yang motor sebelumnya juga berhasil, walaupun saya hanya mekanik gadungan ya, tapi coba nekat aja, kita akan ganti selang rem ini sendiri ya, tanpa perlu ke bengkel guys. Oke guys, jadi sebelum kita mulai saya mau sedikit share dulu ya mengenai upgrade pengereman di motor ya. Jadi kalau misalnya metodenya sama seperti saya ya, artinya dicicil gitu, nggak sekaligus, nggak full upgrade. Nah maka hal pertama yang harus kita upgrade itu adalah di bagian selang remnya guys. Nah kemudian jika nanti misalnya ada budget lagi, ada dana lagi, teman-teman bisa upgrade di bagian master remnya ini. Ini yang kedua ya, yang penting ya. Di master rem ini biasanya upgrade-nya itu minimal ya, supaya lebih pakem dan lebih enak pemakaiannya, nggak terlalu dalam, itu di 14 mili ya, piston untuk seal ini master remnya. Kemudian nah yang ketiga baru nanti ini nih, kaliper remnya gitu guys, stepnya ya. Jadi yang pertama selang rem, kemudian master rem, dan terakhir kalipernya ini biasanya menggunakan yang 2 piston. Nah kemudian terakhir ya bonusnya, kalau teman-teman ada budget lagi bisa ganti piringannya yang lebih lebar, yang floating. Nah itu udah full upgrade, tentu performa pengeremannya akan jauh lebih pakem guys. Oke langsung aja kita eksekusi. Jadi yang pertama kita nanti akan buka dulu ini nih klem-klemannya ya. Jadi ini untuk yang buka baut klem selang rem. Kemudian nanti kita akan buka cover ini nih, dasinya ya, sama cover kepalanya guys, dengan alat-alat yang sudah kita siapkan. Oke, let's go.
Oke guys, jadi tahap pertama kita buka dulu dasinya ya. Nah ini pakai kunci L. Ada 2 baut yang harus kita lepaskan ya. Nah kemudian cara membukanya ini kita dorong ke atas seperti ini ya. Gak digetok pelan-pelan. Tuh, langsung terbuka guys. Jadi cukup mudah ya. Oke guys, jadi tadi terakhir bracket yang di sini udah kita buka. Kemudian sekarang tinggal kita buka batoknya ya. Ini cukup mudah. Kita cuman ngebuka 2 baut ya di sini menggunakan obeng plus. Kemudian di sini ada klip seperti ini nih. Cukup tinggal kita tekan tengahnya aja. Langsung kita tarik itu guys. Begitu juga dengan yang di sebelah sana ya. Oke, step pertama kita akan membuka dulu yang baut di atasnya ya. Tapi sebelum itu saya akan kuras dulu minyak rem yang ada di tabung minyaknya ya. Oke, sebelumnya kita tatakin dulu pakai kain ya supaya nanti tidak ada minyak rem yang jatuh atau yang belepotan ke sini. Karena bahaya, nanti minyak rem bisa menghilangkan cat guys. Jadi harus hati-hati ya. Oke, sekarang kita kuras dulu minyak remnya ya. Nah ini saya pakai kunci obeng getok ya biar gampang. Jadi seperti ini guys, kita langsung sedot aja. Nah kemudian tuang ke tempat yang sudah kita siapkan ya untuk buang minyak remnya. Oke, setelah kosong baru kita akan lepas baut selang remnya ya. Nah cukup mudah guys kalau menggunakan kunci shock ya. Hati-hati ini. Nah ini sudah tidak terlalu banyak lagi oli yang belepotan ya. Tuh, kita langsung tadangin pakai lap. Nah setelah kita lepas, jangan lupa ini ada ringnya. Kita siapkan juga selang yang baru guys. Nah ini dia selang yang barunya. Jadi posisi yang nakuk ini di atas ya, seperti ini ya. Nanti kita akan langsung pasang, dan jangan lupa yang untuk yang bawahnya ini kita pasangkan dulu plastik untuk es ya, atau plastik kecil lah supaya tidak ada debu nanti yang masuk ke lubang ini guys. Nah kurang lebih seperti ini aja. Kita langsung plastik kuning karetin ya. Nah satu lagi untuk plastik karetnya untuk menutupi supaya selang yang standar ini tidak kemasukan debu juga ya. Ini untuk kita simpan kan sewaktu-waktu mungkin bisa jadi darurat ketika yang TDR ini rusak ya. Tapi itu pun pasti setelah pemakaian bertahun-tahun ya. Nah oke guys, sekarang kita langsung pasangkan selang rem yang baru ya. Nah ini urutannya, jadi sebelum selang kasih ring dulu, kemudian masukin, dan nanti di ujungnya ada ring lagi guys. Oke, langsung kita masukin aja. Ini kita copot dulu dari klem-klemannya. Nah langsung kita pasang aja guys. Nah langsung kita pasang aja seperti ini sambil ditahan ya. Jadi nanti kita pasangkannya jangan kencang-kencang dulu, penting masuk aja dulu. Nah ini kalau nggak ditatakin lap, nah ini bahaya ya, bisa langsung kena bodi. Waduh, catnya bisa luntur guys. Oke, nah sudah cukup kencang, kita baru akan urutkan ke bawah guys. Oke guys, berikutnya kita akan buka baut selang rem yang di bawah ya. Nah jangan lupa di area bawah kalipernya dikasih katakan lagi ya, supaya tidak kena pelek, nanti catnya bisa pudar ya. Oke, langsung kita buka aja. Nah setelah selang barunya kita urut ya sesuai dengan yang standar tadi, tempat-tempat lokasinya ya, langsung kita buka aja, nanti langsung kita pasangkan lagi guys.
Oke guys, selang rem sudah terpasang ya, jadi yang bawah langsung saya kencangkan. Nah jangan lupa langsung dilap pakai lap basah ya, karena tadi terkena minyak rem dikit ya, tumpahan, jadi supaya enggak merusak cat ya. Oke guys, sekarang tinggal kita isikan minyak remnya ya. Saya akan coba pakai metode yang dari Nepal ini ya. Jadi kita longgarkan dulu menggunakan kunci 8 ya. Terus kita coba suntikan dari bawah minyak remnya ya. Bismillah. Sambil dicek di posisi atasnya ya, jangan lupa jangan sampai luber. Ini saya isi dulu sekitar 30 mili. Nah step berikutnya tinggal kita lakukan bleeding ya, untuk menghilangkan angin palsu ya, atau udara yang tertinggal di rem, karena ini masih belum dapat nih tuh, masih ngelos ya. Nanti kita akan lakukan bleeding sampai benar-benar angin palsunya keluar semua ya. Nah ini sudah lumayan kencang nih, tekanannya sudah ada ya tuh. Jadi tinggal kita lakukan bleeding sampai gelembung-gelembung hilang. Setelah itu sudah oke guys. Jadi pergantian selang rem sudah selesai ya. Kita akan lakukan bleeding dulu. Oke guys, sekarang kita akan melakukan proses bleeding ya. Jadi kita akan mengeluarkan udara ya, atau angin palsu yang masih terjebak di area selang. Nah caranya dengan kita nanti siapkan seperti ini ya. Jadi selang kemudian masukkan ke nipple ini, dan nanti kita tekan tuas remnya, kemudian kita buka sedikit ya, nanti kita longgarkan. Jadi nanti setelah longgar akan ada yang keluar gelembung-gelembung udara ya. Kita akan lakukan proses ini sampai gelembung udara benar-benar tidak keluar ya, artinya sudah tidak ada lagi angin palsu yang terjebak di dalam gitu guys. Oke, tekan tuas remnya, kemudian kita buka. Kita akan coba sekali lagi guys. Tadi kalau dilihat dari sekilas sudah tidak ada lagi gelembung ya, tapi kita akan coba pastikan sekali lagi. Tekan tuasnya, kemudian kita longgarkan, tutup lagi. Oke guys, proses bleeding sudah selesai ya. Jadi ini sudah padat, dari tadi sudah stabil ya. Kita akan langsung tutup aja ini tabung minyaknya ya. Oke guys, jadi pergantian selang TDR ya di motor Aerox New Cyber City sudah selesai. Nanti kita akan rapi-rapikan dulu pemasangan cover-covernya. Nanti kita akan coba test ride ya, seperti apa impresi pengereman ya ketika selang rem sudah diganti dengan menggunakan merek TDR guys, yang mana bahannya itu menggunakan stainless ya. Jadi tentu seharusnya lebih enak, lebih pakem dibandingkan yang standar ya, karena yang standar kan bahannya dari karet ya. Oke, kita pasang dulu aja ini cover-covernya guys. Oke guys, jadi tadi saya sudah coba melakukan pengetesan ya, kurang lebih tadi sekitar 3 kiloan ya bolak-balik. Saya coba tes bahwa si Aerox ini untuk memastikan performa pengeremannya sudah bagus ya, jadi tidak ada angin palsu atau tidak ada lagi udara yang terjebak ya. Jadi secara pengereman, secara fungsi pengereman tadi udah oke ya, sudah tidak ada masalah. Dan kalau untuk performa atau perubahan memang belum terasa signifikan ya, karena tadi mungkin jarak pengetesannya masih pendek ya. Mungkin ketika nanti saya coba untuk berangkat kerja yang mana jaraknya sekitar 18 kilo ya, 45 menit kalau di Tangerang, mungkin akan lebih terasa perbedaannya ya. Tapi secara feeling tadi memang feeling remnya sudah lebih enak sih menurut saya. Jadi begitu kita menekan tuas, kayaknya si piston itu langsung
nembaknya itu nendangnya langsung terasa gitu. Jadi begitu ngerem langsung terasa si ban itu mau stop gitu ya. Jadi secara sekilas lah gitu ya. Tadi ada sedikit perbedaan lah, walaupun belum secara signifikan gitu guys. Itu mungkin nanti akan saya berikan reviewnya setelah pemakaian beberapa hari atau beberapa minggu ya. Memang sudah benar-benar merasakan perbedaan dari performa pengereman ketika selang remnya di-upgrade dengan yang aftermarket ya, atau dengan yang menggunakan bahan stainless seperti TBR ini gitu guys. Oke guys, jadi mungkin video saya kali ini cukup sekian ya. Jadi seperti itu kurang lebih proses pergantian selang rem motor Aerox ya. Jadi teman-teman bisa beli selang ini di online shop ya. Banyak, nanti linknya juga akan saya sertakan. Dan untuk ukuran yang pas untuk Aerox itu bukan yang 90 cm ya, tapi yang 37 inch guys. Jadi sekitar 94 cm lah. Jadi ketika belok-belok itu cukup nyaman ya, jadi nggak terganggu sama selang remnya ya. Jadi usahakan kalau teman-teman beli, karena kan ini Cyber City itu non ABS ya, jadi pakai yang 37 inch atau 94 cm gitu guys ya. Dan jangan lupa beli juga minyak remnya. Saya beli yang 300 mili, tapi itu banyak ya. Mungkin 100 mili juga itu udah cukup sebetulnya ya, tapi untuk jaga-jaga dan untuk stok ya yang 300 mili seperti yang saya beli pun itu nggak ada masalah guys. Dan jangan lupa bisa dot 3 atau dot 4 ya pemakaian spek minyak remnya. Oke guys, mungkin itu aja ya yang bisa saya share ke teman-teman hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat video saya kali ini ya, dan bisa jadi referensi buat teman-teman mungkin yang mau mengganti atau upgrade pengereman tapi dengan cara dicicil. Karena tadi ada iklan ya, si Boy lewat. Jadi upgrade pengereman secara dicicil ya, atau nggak sekaligus itu. Nah, yang pertama itu yang harus kita ganti yaitu di selang remnya gitu guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Let's go.